Tapi lu dengar suara ada yang ketawa. Iya, dan mereka bilang, Akhirnya disamperin, singkat cerita dia datang ke depan rumah itu. Sosoknya seorang perempuan dengan wajah yang ulu hati gitu. Itu udah naik ke atas. Kayak Mamah tuh kayak tiba-tiba ketawa tapi ketawanya kayak cowok. ada tuh tadi di situ, astagfirullah. tadi aku juga lihat ke situ lagi. Kayak ngelihat gitu, Heeh. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam Jumat. Selamat datang di jam malam Jurnalisa Coffee barengan sama Nightmare Side Tasty Mystery. Yes, wow. Ada yang beda ya hari ini ya? Malam hari ini Ada aku. Dimas nggak sendirian. Karena malam hari ini ditemenin sama Adin. Ini kalau misalnya yang sering dengerin Nightmare Side, itu pasti kan ada suara cowok sama suara cewek. Nah, yang ceritain Cerita ceweknya serem-serem ceweknya ini ada adalah Adinda. aku, iya. Kenapa ketawa? Enggak, biasanya jarang banget Adin itu ada di program Nightmare Side-nya yang benar-benar langsung gitu. Dan sekarang ada, itu luar biasa sih. Iya, susah ya dipanggilnya ya? Karena kan penakut banget anaknya. Iya kalau bisa jangan ada sih ya. Jangan ada kalau bisa. Tapi gimana dong kerjaannya Bacain Nightmare Side ya. Nah, pengen nyapa dulu nih buat teman-teman yang lagi ada di Jurnalisa Coffee Dago. Luar Halo. biasa. Hai, halo. Selamat malam Jumat semuanya, selamat malam Selamat Jumat. malam Jumat. Malam Jumatnya juga rame gini ya. Gak Iya. malam Minggu, gak malam Jumat di situ rame terus. Rame. Rame. Rame oleh yang terlihat dan yang tidak terlihat. Iya, ya. rame sama orang sama yang bukan orang juga sih sebenarnya ya. Kalau di luar-luar sananya, tapi gak apa-apa. Karena gue gak akan penelusuran di sini ya. Enggak Udah ya. pernah. Udah pernah. Udah pernah dari pas belum jadi. Tapi seru banget sih. Ngomongin daerah Dago sini, Mm-mm. ya daerah Babakan Siliwangi gitu Iya. kan. Itu pasti banyak sekali cerita-cerita yang serem-seremnya. Emang pembawaan apa ya, suasananya itu juga gelap banget kan. Gelap banget. Apalagi kalau misalnya lewat malam-malam tuh kayak beda aja auranya sih. Kalau aku Auranya. ngerasanya gitu. Kamu ngerasanya gitu Karena ya? aku kan gak bisa ngelihat yang begitu ya. Tapi kamu sebenarnya orang yang sensitif gak sih Din? Dan kenapa mau jadi pembaca cerita Nightmare Side? Sedangkan lo tuh penakut banget gitu. Kan disuruh Kak Dimas ya. Oh, karena disuruh gua. Karena disuruh ya. Ya ampun. Awalnya tuh belum menjiwai banget gitu loh. Jadi kayak masih ngebacain, terus banyak juga masukan, ditambahin lagi emosinya. Sampai Oke. pada suatu hari Mas Abi datang waktu aku lagi ngetek dan dia matiin lampu. Hari Oh. ini ngeteknya lampunya dimatiin ya. Bagus dong. Jangan dong Mas Abi, aku bilang gitu kan. Terus katanya biar lebih dapat feel-nya. Dapet. Bener sih. Ketakutan. Lebih ke makin takut, makin deg-degan gitu oke. kan. Sama lebih gelap aja. Sebenarnya kalau ngetek itu fun fact-nya aku biasanya selalu siang. Selalu siang. Karena biasanya beres program waktu siaran LDR. Jadi sore gitulah ya menuju Sore, maghrib. menuju maghrib. Tapi gara-gara sekarang aku siarannya udah malam nih. Riau Beres Riau dong. mau gak mau antara setelah Riau atau sebelum di tengah-tengah Riau. Oh. Jadi udah beda nih. Biasanya malam-malam siang ya? rame, sekarang makin sepi gitu pas ngeteknya. Kamu punya pengalaman serem apa nih ketika bacain Nightmare Side? Kalau gue sih ada, ntar gue share. Oke, aku dulu berarti ya. Boleh. Awal-awal Seorang tuh Adin. masih biasa aja gitu kan. Cuman yang paling sering itu ketika lagi bacain Nightmare, itu kan antara mic harus stabil, terus sambil lihat teks juga gitu kan untuk meresapi si ceritanya gitu. Kadang kalau udah terlalu meresapi tuh kayak ngerasa aku harus ngelihat ke bawah gitu. Kayak apaan sih, ada apa nih yang gerak gitu. Iya. Atau misalnya lampu sih yang paling sering ya. Oh. Lampu kayak kedap-kedip Oke. atau kayak ya pokoknya ngerasa tiba-tiba kok kayak nggak sendirian gitu. Makanya serem gitu. Kalau bisa tuh kadang minta temenin. Bahkan kalau bisa minta temenin. Tapi karena yang lain juga nggak mau ketakutan, kayaknya jadi kayak dibiarin sendiri aja gitu. Pernah ngeliat gak? Aku sih kalau ngeliat tuh nggak pernah dalam wujud kelihatan beneran. Jadi lebih ke kayak mungkin kebayangan. Aku lebih sering ke suara.
Suara. Suara. Dan yang baru banget terakhir terjadi adalah minggu ini aku ngetek di hari Selasa. Dan itu aku tektokan sama tim ID Show. Aku sendirian tuh malam hari itu. Karena produser aku lagi manggil tim ID Show untuk tektokan. Terus pas mereka masuk, aku langsung nanya, kalian seru banget ngetawain apa sih di luar? Terus mereka bilang, kita gak ada yang ketawa. Oh tapi lu denger suara ada yang ketawa? Iya, dan mereka bilang, dari headphone ya? Enggak, aku lepas headphone. Dan aku jelas-jelas dengar kalian ketawa di luar, ngetawain apa. Oh, Dan dari ternyata nggak ada headphone-nya yang itu ketawa. kedengeran di ruang siaran, lu denger suara ada yang ketawa. Iya, dari luar. Pas ditanyain gak ada yang ketawa sama Nggak ada sekali? yang ketawa. Terus aku beneran nanya kayak beres mic-nya udah aku offin. Jangan bercanda deh, beneran ketawa-ketawa kan di luar. Enggak, bahkan tamu ID Show juga belum datang. Jadi mau ngetawain apa? Oke. Katanya gitu. Menarik banget. Siapa yang suka dengerin Nightmare Side di sini ada? Ada yang suka dengerin Malam Nightmare Jumat. nggak di sini malam Jumat? Wah ini pasti kalau, itu oke ada ya. thank you. Yang nyalain jam 10 ya sampai Betul, jam 12 betul. malam. Nah gue tuh di tim Nightmare Side itu dari tahun 2009. Wow. Sekarang tahun udah lama banget ya. Gue mendapat warisan yang sangat terhormat ini. Dimana kalau misalnya ngomongin Arden pasti Nightmare Side gitu. Dapat kesempatan untuk gabung pertama kali di Arden Radio 2009 masuk. Itu karena basic gue itu penulis skrip. Akhirnya ditawarin lah untuk nulis Nightmare Side. Memang kalau misalnya ngomongin masalah jurik-jurik lah ya. Atau hantu-hantu tuh dari kecil itu udah sering dapat gangguan. Sering juga untuk ngeliat. Tapi gak pernah diasah yang benar-benar gimana gitu. Oke, jadi selewatnya aja, oh udah ngeliat gitu ya? Oh iya ini ada, oh ini nyerupain, oh ada sosok ini, kenapa ini dan lain-lain gitu. Tapi gak pernah yang benar-benar, wah diliatin atau apa dan lain-lain. Udahlah ya, dibiarin aja berjalan dengan sendirinya. Pas masuk tim Nightmare Side, itu seakan-akan nge-switch onin lagi apa yang pernah gue punya. Contohnya apa? Paling pertama deh, hal paling pertama setelah jadi pembaca Nightmare Side atau masuk ke dunia Nightmare Side. Itu setiap mau nge-take Nightmare, itu gue biasanya di atas jam 12 malam. Karena? Karena gue pengen dapetin feel-nya dan dapetin sepinya gitu. Karena kan kalau siang tuh rame, kalau masih jam 10 malam itu banyak yang apalah main gitar gitu. Tapi kalau udah jam 12 lewat, jam 1 bahkan aku sering ngeteknya gitu. Sunyi ya? Sunyi apa segala macam. Sampai akhirnya gue gak pernah ngetek tengah malam lagi karena ada yang datang. Dalam wujud apa tuh datangnya? Dalam wujud yang menyeramkan dan itu yang gue ceritain. Jadi kadang ketika gue bacain cerita Nightmare-nya, ketika dibacain, sosok yang lagi dibacain itu datang ke tempat gue ngetek. Wow. Di studio. Di ruangan itu. Itu datang. Jadi hari itu ada satu cerita, ada beberapa lah sampai akhirnya gue gak mau lagi. Salah satunya aja. Jadi ada satu cerita, satu rumah, ada supir taksi, ceritanya mau ngejemput ke satu rumah. Ini rumahnya di daerah Kopo. Nah, itu tempat lengkapnya gue gak bisa sebutin di mana. Si supir taksi ini dapat orderan. Jemput ibu ini, misalkannya. Ibu siapa ya namanya ya? Kira-kira ibu siapa ya? Bunga. Ibu Bunga lah ya. Ini ada orderan jemput Ibu Bunga. Waktu itu belum zaman kayak sekarang lah ya, ada ojol dan lain-lain. Iya, by phone. By phone, pasti kan kalau mau pesan taksi itu nelfon ke customer service taksi, minta dijemput, kasih alamat dan lain-lain. Taksinya datang aja, minta dijemput di dekat masjid tuh. Si supir taksinya nungguin berapa lama gitu ya, setengah jam lebih apa. Saya udah di dekat masjid nih tapi nggak datang-datang. Oh ya bentar, dari kantornya telepon lagi. Oh bentar lagi datang, 15 menit kemudian nggak datang. Akhirnya supir taksinya bilang, ya udah deh saya minta alamatnya aja. Disamperin? Iya biar saya langsung depan rumahnya. Akhirnya disamperin, singkat cerita dia datang ke depan rumah itu. Ternyata rumahnya rumah kosong. Wow. Rumahnya rumah kosong, tapi pas ditelepon, ini kok rumah kosong katanya gitu kan. Coba si kantor pusatnya telepon lagi, terdengar bunyi telepon dari dalam rumah kosong itu. Dari dalam rumah kosong itu kan aku tuh emang penakut banget langsung merinding. Abis gitu, pas gue lagi bacain, kan gue lagi bacain tuh, set rumah kosong itu. Akhirnya supir taksinya pergi,
Pokoknya sosok si perempuan ini yang nelfon yang mau diminta dijemput ini akhirnya tuh ikut duduk di Dalam taksi. dalam taksi itu pada akhirnya. Dan sosoknya itu ibu-ibu, Ya. ya rambutnya agak keriting, keriting gitu. Dan lebam-lebam, Oke. dia agak gemuk, lebam-lebam, pucat banget dan dia ada di kursi belakang itu. Nah pas gue lagi bacain itu, sosoknya seorang perempuan dengan wajah yang pucat, lebam dengan rambut keriting. Itu tiba-tiba dang di ujung pojok kiri ruangan itu, Ya. dari sudut mata itu muncul sosoknya. Wow. Dang berdiri gini, Ngeliatin. ngeliatin gue. Tapi gue gak tengok kayak, hah gitu gak. Cukup tahu aja ada. Ada di sudut mata itu kelihatan dengan jelas tuh kayak, wow datang. Sosoknya datang. Udah gitu gue bacain terus sampai tamat, gak gue lihat lagi. Akhirnya hilang, si sosoknya hilang. Dan ternyata sosok itu katanya dia meninggal jatuh di kamar mandi dalam keadaan hamil. Oke. Gitu, dan dia lagi berusaha minta tolong untuk nelfon taksi untuk nganterin dia ke rumah sakit. Rumah sakit. Tapi akhirnya gak keburu, intinya kayak gitu. Oke. Itu datang itu pertama, itu udah malas Pertama. tuh. Jam 1 pagi bayangin. Iya Lu sih. Kalau ngetek jam segitu seru sih, cobain Din. Mungkin nanti dicoba ya. Nanti coba. Nah sampai akhirnya mau berhenti banget, waktu itu gue ngetek Nightmare 1:30. 1:30, berarti lebih. Iya, lebih malam lagi 1:30 subuh, gue ngetek. Ceritanya sih kayak ya standar lah ya, dalam artian hantunya itu kuntilanak. Oke. Tapi Kuntilanak lokasinya, standar ya? iya maksudnya kan Udah sering kayak ketemu jadi standar gitu ya? standar lah ini kuntilanak. Hantunya tuh itu gitu. Heeh. Nah pas gue lagi bacain, itu entah kenapa gak enak perasaan. Mm-mm. Mulai dari awal bacain lokasi dan lain-lain, itu mulai gak enak. Udah mulai kayak merinding. Udah mulai kayak Berat. berat. Tapi gue terus bacain. Sampai akhirnya kaki itu kesemutan nih. Sampai kesemutan. Iya awalnya kaki kesemutan, naik sampai ke paha. Jadi kayak kram kesemutan gitu. Iya. Nah waktu itu gue masih berpikir Din kayak, wah ini kayaknya duduk kelamaan jadi kesemutan. Iya. Heeh. Sampai akhirnya tuh dia naik sampai ke badan, ini Heeh. semua badan kesemutan. Sampai Gak bisa tangan gerak juga. dong? Hah? Gak bisa gerak? Bisa gerak cuman Kerasa kesemutan kebas kayak gitu ya kesemutan? kesetrum. Kesetrum. Sebadan-badan tuh kayak, waduh kenapa nih? Nah pas gue ngerasain itu, pas gue lagi bacain sosoknya. Aku melihat satu sosok perempuan Ya aku tahu. dengan baju putih, wajah putih pucat seperti tanpa darah dengan mata yang sekelilingnya hitam dan rambut yang sangat panjang. Dan Panjang. ketika lagi bacain itu udah nyampe ke sini sampai ke kepala tuh merindingnya. Heeh. Merinding ditambah kram dan kesemutan dan itu kepala udah mulai berat gitu. Diafragma atau kayak paru-paru ini tuh tulang tuh Kayak apa ya? ulu hati gitu, itu Sesek, udah naik ke sesek. atas. Kayak, oh. Nah disitulah gue rasa kayak Muncul. ini sosok mau masuk ke gue. Wow. Di situ sosoknya udah mau masuk tuh. Mm-mm. Gak lucu kan, gue kesurupan di situ misalnya kesurupan Sendirian. ya. Sendirian di ruang produksi, Heeh. 1:30 pagi kagak ada orang di kantor. Heeh. Terus mau gimana gitu. Iya. Akhirnya pas dia udah mau kesini, kepala gue udah berat. Gue lempar skrip, gue keluar dari ruangan itu. Oke. Terus gue keluar, gue diem di luar ruangan. Oh ini gak akan benar, dan akhirnya gak gue terusin. Oke. Diterusinnya pagi-paginya. Besok pagi. Dan itu sosoknya pada akhirnya itu datang ke mimpi. Sampai ke bawah mimpi gitu ya? Dia datang ke mimpi, terus dia bilang, lanjutin ceritanya. Di situ kayak, enggak, urep gitu ya. Lanjutin ceritanya. Enggak. Dari situ udah kelihatan jelas sih wajah perempuan itu. Yang sebenarnya. Jadi wajahnya hancur banget tuh. Kayak nggak ada kulitnya, Kulit lagi. darah lagi tuh. Matanya udah keluar, berdarah semua. Dan dia yang nyamperin dalam bentuk wujud yang sangat-sangat Real. buruk. Oke. Pas datang ke mimpi. Besoknya gue lanjutin ceritanya.
Untungnya udah Beres. gak ada lagi yang aneh-aneh. Oke, wow. Aku ada lagi sih. Gimana? Jadi aku emang gak pernah didatengin atau ngelihat dari bentuk yang sejujur-jujur, sebentuk, pokoknya bentuk kayak asli dari skripnya itu ya. Tapi aku pernah di satu cerita, hari itu aku lagi bacain cerita kayak pertemanan gitu. Pergilah pengen camping. Dan mereka ketemu sama nenek-nenek di jalan. Wow, ini langsung Kak Dimas takut. Dan nggak tahu kenapa di setiap nightmare itu kan kita kayak ada voice niruin suara yang di sana ya. Entah itu pelakunya, entah itu hantunya. Hantunya niruin. Iya. Dan di situ aku ngerasa hari itu ngebacain nightmare kayak kok smooth banget gitu kan. Kok smooth banget nih ngebacain ceritanya. Dan di saat aku niruin suara nenek-nenek yang kayak mau kemana Neng. Itu suara aku beneran mirip banget sama nenek-nenek. Dan pas aku mirip banget. Mirip semirip itu, nenek-nenek itu. Dan begitu aku beres ngomong kayak nenek-nenek aku langsung diem. 1 menit aku cuman diem doang. Barusan aku jadi apa ya? Beneran itu kayaknya paling sebenarnya ceritanya nggak begitu serem ya. Tapi aku ngerasa hari itu kok aku ngebawain nightmare enak banget gitu. Bener-bener into ke cerita. Begitu beres aku niruin suara nenek-nenek itu, aku langsung diem. Bener-bener 1 menit taruh skrip diem gini. Napas. Karena ngerasa kayak kenapa bisa niruin suara kayak gitu ya? Dari mana suaranya? Gitu. Apakah waktu aku ngomong itu si neneknya itu ada atau gimana? Karena biasanya kalau aku niruin suara hantu, aku akan ngetek berkali-kali. Dan itu hanya 1 kali, dan itu ngerasa kayak bukan suara aku. Berubah ya? Berubah. Secara gak langsung digait gitu ya? Iya. Waduh ngeri. Itu aku bener-bener diem yang diem gak megang handphone gak ngapa-ngapain, diem aja. Terus kayak ngomong, barusan kok bisa kayak gitu ya? Itu sih. Iya. Nah ini ada di Untold Story di balik cerita Nightmare Side. Ini mungkin ada teman-teman yang kayak, ini ceritanya bener gak sih? Nyata gak sih? Soalnya kan kadang kayak gak masuk akal gitu. Sosoknya ketemunya apa segala macam. Tapi kalau kamu pernah ketemu sama sosok itu sekali aja, itu bakal rasa logis. Tapi memang ada yang kita tambahkan gitu untuk kebutuhan si on airnya. Jadi kadang pengirim cerita kan cuma ngirim cerita, Kak aku ketemu makhluk ini ceritanya kayak gini singkat gitu. Untuk jadi sebuah tayangan Nightmare Side memang kita tambahin sedikit kalimat-kalimat yang memang enak gitu buat didengar di on airnya. Nah yang menariknya selama gue bikin Nightmare Side dari 2009 sampai sekarang ini ada yang entah keajaiban atau apa, misteri apa segala macam. Tapi ketika gue menyadur cerita itu, gue tuh kebawa ke tempat itu. Kebawanya gimana tuh? Contohnya satu aja ya, contohnya ya. Jadi kadang, maksudnya gini, kadang apa yang gue tulis itu tuh bener. Jadi kenyataan. Oke. Jadi waktu itu ada satu cerita di daerah Pangandaran. Ya, gue lupa tahun berapa, ceritanya cukup lama banget. Di situ tuh ada satu villa yang konon katanya villa pesugihan. Jadi yang tinggal di sana tuh kadang diganggu apa segala macam. Nah gue kan belum pernah ke villa itu, ya kan. Nah dia kirim cerita, gue tulis. Di situ gue kebayang villanya muncul di visual. Bentukannya gitu ya? Iya di bayangan gue teh kayak menerawang gitu, kayak oh ini villanya kayak gini. Ada jendela, ada ini, ada kursinya, kayunya, dindingnya rotan dan lain-lain segala macam. Itu muncul di visual. Dan akhirnya gue tulis, dah di-on-airin. Nah ketika di-on-air, waktu itu zaman Twitter udah lama banget. Pas di Twitter itu ada yang nge-react gitu lah. Oh iya Kak itu bener, villa yang itu, dan itu villa pesugihan. Jadi ada beberapa orang membenarkan bahwa villa yang dideskripsikan di situ tuh ada. Dan itu memang villanya. Jadi kayak gitu. Padahal gue gak pernah kesana, tapi tiba-tiba muncul visualnya itu. Dan persis banget. Mungkin ya. Karena orang yang bilangnya ya persis. Sama.
Bisa gitu ya. Berarti karena ketika kita ngomongin makhluk halus dan lain-lain, semakin kita sering berinteraksi dengan mereka, semakin sering berkegiatan yang ada hubungannya sama mereka, itu kita akan semakin sensitif untuk merasakannya. Merasakannya. Nah, ini ada yang menarik nih. Apa tuh? Ini ceritanya ada hubungannya sama Junarisa Coffee. Dan ini dialamin sama seorang ojol. Oh iya, yang Iya. di sini. Jadi ada ojek online, Iya, disuruh ngambil barang ke sini. ke sini. Ini kejadiannya pas pandemi. 2000 tahun kemarin kalau nggak salah. 2021. Iya, kalau nggak salah tahun kemarin. Mm-mm. Jadi ada ojol yang awalnya gini. Awalnya ini ada ojol datang Oke. ke Ardan. Heeh. Cari Dimas Tak Iya. dari Junarisa katanya gitu. Mm-mm. Akhirnya ojolnya datang, dia mukanya pucat, panik gitu. Kenapa? Gak tahu kenapa saya di sini katanya dia. Gitu. Oke. Saya juga nggak tahu kenapa saya di sini dan lain-lain. Ya udah, akhirnya gimana cerita? Akhirnya diceritain. Jadi dia dapat order Mm-mm. dari cewek, sebut aja namanya Dinda lah ya. Ninda, oke. Oke, sebut aja Dinda. Dia dapat order dari Dinda, dia bilang ambil paket barang di Junarisa Coffee di sini. Di sini. Di sini. Datanglah si ojol itu datang ke sini. Terus pas datang ke sini, si Junarisa Coffee-nya itu lagi tutup Oke, tutup. karena pandemi. Mm-mm. Waktu itu lagi nggak boleh buka. Tutup aja nggak ada yang kerja. Oke. Sama satpam aja. Habis gitu, Pak saya mau ngambil barang atas nama Dinda. Oh nggak ada orang. Di Di sini sini. tutup lagi pandemi. Nanti bukanya baru tanggal berapa gitu. Tapi saya ini gimana tuh? Ah nggak tahu ya udahlah si ojolnya ini cabut lagi akhirnya. Ah udahlah nggak jelas. Nah akhirnya dicat lagi Oke. sama si cewek itu. Yang order. Iya masih ada gitu ordernya teh masuk ke WA kalau nggak salah dari sana ke WA. Ambil barangnya di Ardan aja katanya gitu. Oke. Kan, oh aneh banget ya. Maksudnya Iya. saya udah di depan Ardan, ambil barangnya di Ardan. Akhirnya dia dari Junarisa Coffee itu Mm-mm. udah muter-muter nggak jelas ke Ardan. Ke Ardan. Ke Ardan, abis gitu nggak ada orangnya. Gak ada juga orangnya. Nggak ada orangnya. Terus mau cari apa? Saya disuruh ngambil barang nih dari Junarisa Coffee gitu. Disuruh ke Ardan. Nah satpam gue teh, ya satpam Ardan teh kan, oh Junarisa sama si Dimas beren. Oh iya Akhirnya ngerti. disuruh masuk ke dalam. Iya. Saya tanya kenapa Kang? Ya saya nggak tahu tiba-tiba datang ke sini gitu. Atas nama Dinda dan lain-lain. Kayak disuruh nganterin dia dari Junarisa Coffee ke Ardan. Gitu. Ngerti. Dan itu kagak ada orangnya. Ngerti, iya. Dan dia itu sempat linglung di jalan itu menuju ke Arden tuh kayak linglung blank apa segala macam. Dan pas nyampe Arden itu pas banget sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Jadi pas bisa dibilang pas sandekala. Nah si Dinda ini, Mm-mm. si cewek yang satu ini, Ya. yang minta dianterin pas dia cerita sama gua, itu ada, Maksudnya Ikut. ada? ikut. Oke, jadi waktu dari Junarisa ini ke Ardan, dia ikut. Dia ikut sama si ojol ini. Karena pas si ojolnya cerita, terus gue sempat bilang kalau ojolnya lagi nonton, ini gue lupa namanya siapa ya. Gue bilang kan, oh iya Kang, kayaknya minta dianterin ke sini kata gue teh. Dari Junarisa Coffee ke sini, mau ketemu gue mungkin atau gimana gak ngerti. Dia akhirnya, udah saya mau pulang Kang, masih maghrib jangan. Enggak, saya takut. Akhirnya dia balik. Pulang. Dan si Dinda itu ya ikut. Jadi pas Ikut ke dia Arden. datang tuh dari di belakang tuh kerasa ada si sosok perempuan itu. Yang Makanya kita sebut sempat aja linglung Dinda. gitu ya. Iya dia linglung. Ya. Jadi mau mengantarkan itu dari sini. Itu asli kisah nyata. Itu kalau nggak salah orang Lembang ojolnya ya. Temen gua ternyata. Oke. Oh iya itu kenal temannya si Iya. Terus dia pas dia liatin, Kang orderannya juga tiba-tiba hilang semuanya. Wow. WhatsApp-nya juga hilang. WhatsApp juga hilang, nomornya juga hilang. Berarti
Tapi dia telepon tuh cewek memang. Ada suaranya. Ada suaranya cewek. Berarti nggak harus malam-malam ya? Kerasanya kalau misalnya kayak gitu. Iya, karena ya balik lagi kita ngomongin sandekala atau pergantian waktu malam, siang hari ke malam, di mana di situ, iya, momen-momennya mereka ini, tenaganya dan lain-lainnya itu lebih besar dibandingkan kita. Nah ketika suara azan berkumandang, ketika maghrib itu kan kita nggak boleh keluar. Kita jangan keluar, anak kecil nggak boleh keluar. Pintu ditutup maghrib dan lain-lain. Iya. Nah karena ketika sandekala menjelang maghrib itu azan itu kan berkumandangnya tuh beneran yang menggelegar banget. Di mana-mana. Di mana-mana sampai di TV apa dan lain-lain ada. Dan si makhluk-makhluk ini itu nggak mau ngedengar suara azan. Sampai akhirnya mereka ini mencari tempat-tempat keluar, mencari tempat-tempat yang lain. Makanya kalau maghrib itu ada istilah kayak tutup pintunya tos maghrib gitu kan. Iya sih benar. Jangan buka biar mereka tuh tidak masuk atau gimana gitu. Itulah. Takut ya? Takut. Tapi aku pernah ngerasa waktu itu aku dari luar acara Ardan. Pulanglah ke kantor cuman buat ngedrop barang. Jadi di mobilnya Kak Diki itu ada jaket yang gak tahu punya siapa, akhirnya taruhlah di meja produser. Dan itu pas malam Jumat juga. Wow. Malam Jumat itu berarti kan waktu itu belum boleh masuk ke Ardan, masih pandemi. Dan emang gak ada pendengar dan kalau malam Jumat itu semua lampu kan dimatiin di Ardan. Biasanya aku ketemu sama Kak Dimas sama Mas Tuy. Dan biasanya kan aku suka dibecandain nih sama Kak Dimas deket toilet. Iya. Setelah aku nganter si jaket itu di lorong, aku tuh ngedenger ada yang manggil. Adin gitu. Terus aku langsung, iya Kak Dimas gitu. Kenapa sih aku kalau cari. jahil gua aja. Aku nyari. Kamu nyari? Bener-bener aku nyari, aku turun lagi ke tangga, aku belok ke kanan. Pas aku lihat ke dalam studio, ternyata Kak Dimas lagi nggak di situ. Jadi nggak ada orang, cuma ada Mas Tuy di studio. Berarti kamu udah dikenal ya sama setan-setan Ardan ya? Karena biasanya siang-siang kita suka bercanda kayak gitu kan di daerah Iya, sana. iya. Dan itu beneran suara Kak Dimas. Iya, Makanya aku langsung, iya Kak Dimas. Ya tapi lorong Ardan itu emang serem banget sih. Ada yang udah pernah ke Ardan gak di sini? Belum. Yang udah pernah ke Ardan di Cobain sini. deh ke Ardan. Kamu udah pernah? Kamu Udah kerja pernah. di sana? Saya juga setiap hari. Ya. Ardan itu sempat masuk YouTube-nya Nessie Judge ya. Halo Kak Nessie. Nessie Judge sebagai 10 kantor terseram di Indonesia. Asli, ini kalau ada tayangannya yang bisa kamu cek tuh di YouTube-nya Kak Nessie Judge. Di Neror kalau nggak salah. 10 kantor terseram dan salah satunya Radio Ardan. Radio. Di situ ada. Dan memang udah terkenal banget. Oke, ada yang pengen cerita serem nggak di sini? Ada Ada yang nggak? punya cerita serem di sini? Ada yang mau berbagi? Mau punya Oh cerita? ada. Ayo boleh sini Ayo dong. sini. Maju aja ke depan sini. Ayo. Nah, Di mana? Di aku. iya, kamu berdiri bentar ya. Oke, aku berdiri dulu ya. Hai, kamu silakan duduk sini. duduk. Hai, Halo, namanya siapa? Siti. Siti. Ya, Siti tinggal di mana Siti? di Pasteur. Oh Pasteur. Iya. Wow luar biasa. Kamu punya pengalaman serem apa nih? Mumpung di Nightmare Set Testi Misteri kan kita testimoni cerita-cerita serem gitu. Oke. Jadi waktu itu tuh kebetulan sandekala juga ya mau maghrib. Pas maghrib, oke. Iya. Terus kebetulan aku sama mama tuh lagi nggak sholat. Kita berdua tuh lagi makan di kamar. Lagi dapat kamu. Iya. Oke. Sambil nonton jurnal Risa. Terima kasih loh. Nah terus udah Mantap. gitu sambil cerita sama mama, mah ini tuh lagi ceritain ini loh. Nah terus udah gitu udah selesai makan, udah selesai cerita, mama tuh kayak tiba-tiba ketawa tapi ketawanya kayak cowok. Nah terus udah gitu teh, tapi mama tuh kayak masih sadar langsung kayak cepet panggil bapak, tapi udah gitu langsung ketawa lagi. Nah kebetulan bapak tuh lagi di rumahnya saudara. Nah untungnya nggak jauh, cuma beda beberapa rumah. Terus udah gitu pas keluar ternyata bapak tuh udah ada di depan pintu. Nah terus udah gitu mamah tuh diajak keluar dari kamar. Di situ tuh masuk ketawa-ketawa.
Terus aku bingung harus apa. Pas duduk, dia bacain Al-Fatihah tuh nggak selesai-selesai. Oke. Iya, terus Berarti gitu. sorry, ibu kamu kesurupan, Iya, ketawa-ketawa. laki-laki, Iya. suaranya. Iya, Ngeri banget. ketawa. Bayangin loh, ibunya suaranya jadi cowok. Gitu. Wih. Iya. Terus, Tapi kan kita tuh duduk sampingan. Mamah tuh gak mau lihat aku. Terus aku tuh kesel. Nggak bisa baca doa nggak gak selesai-selesai. selesai, susah ya? Iya, terus gemeteran juga. Oke. Tapi tiba-tiba aku marah. Kata mama teh, iya itu pas mamah minum teh sakit ketenggorokan. Katanya teh sama mama teh tadinya nggak akan diminum. Terus panas juga ke badan, ke perut. Katanya gitu. Oh, itu pas andai kala ya. Iya. Ternyata ada ya kesambet lah kasarnya gitu ya. Iya. Dan mungkin ada karuhun kamu atau yang juga di keluarga kamu itu yang mencoba untuk membantu dan lewat kamu meskipun sadar nggak sadar itu coba untuk menetralkan si makhluk itu dari ibu kamu. Iya. Luar biasa. Wow, boleh minta tepuk tangan dong Siti. Thank you ya Siti ya. Satu lagi boleh Kak? Oh satu lagi ada cerita lagi? Banyak banyak boleh dong. Boleh dong. Boleh Yang dong. satu lagi tuh di kantor. Di kantor. Kantor kamu di daerah mana? Di Setrasa. Wow, menarik. Oke. Iya. Di situ tuh di ruangan cuma ada aku sama temen aku berdua. Nah terus temen aku tuh cerita, jadi dulu tuh dia sama uyutnya tinggalnya. Nah terus udah gitu uyutnya tuh udah meninggal, udah wafat. Oke. Nah terus udah gitu dia tuh sama kayak Kak Dimas gitu Kak. Kalau misalkan cerita apa tuh kayak oh kebayang kayak gini. Terus udah gitu aku tuh coba konfirmasi. Iya. Kayak Kak sebentar deh, uyut kakak tuh ini ya sering pakai kebaya. Aku bilang gitu karena aku tuh ngedengerin dia cerita bukan ngelihat matanya tapi ngelihat ke belakangnya. Di belakang kamu kebayang. Iya kebayang jelas banget. Nah terus udah gitu dia tuh kirain responnya bakal kayak kok tahu gitu doang. Tapi ternyata dia tuh langsung histeris takut gitu. Dia Langsung langsung histeris, langsung nangis. Langsung nangis. Iya langsung keluar dari ruangan. Terus aku tuh coba buat enggak bercanda cuma gitu doang sambil ketawa-ketawa. Tapi ngelihat dia nangis aku juga ikut nangis. Terus pas dikejar ke garasi masih nangis kan dia nggak mau lihat aku. Nah terus udah gitu kayak tadi lagi Kak Dimas tiba-tiba kayak nangis terus bilang ke dia tong sieun da ieu mah nyaah kayak Ya. Oke, ini ketika saya ngobrol sama kamu, ini juga ada yang merespon sih sebenarnya dari sesuatu ya mungkin menjaga kamu atau entah itu saya tidak mau terlalu jauh di situ. Cuman ada sesuatu di diri kamu ini yang dari tadi ketika kamu cerita itu lumayan nyampe ke aku lah. Gitu. Oke. Siap Siti, terima kasih. Makasih Kak Dimas. Luar biasa. Seru nih ngobrol-ngobrol masalah juri. Iya. Dan Gitu, Din. Tadi apa? Dan apa? aku barusan konfirmasi nih Ah, ke semua orang. Guys dingin gak sih? Iya. Katanya enggak, pada gerah. Tangan Kamu aku dingin dingin. banget nih. oh iya sih. Nggak tahu. Kamu habis dari mana? Dari sini, makan terus duduk di sini. Enggak, sebelum ke sini kemana? Nggak ada, di sini aja. Oh gua sih kayaknya. Ih, Gue sebelum dari sini. Elah, gue dari sono, dari Dagogiri gue. Sebelum ke sini, ya. itu hutan, pinus, semua. Biasalah, sekate-kate kalau ngomong kan. Ya. Somprils. Dingin Yaudah, banget. nggak apa-apa. Malam hari ini dingin. Gak apa-apa, santai aja. Nanti dibersihin. Ih, Oke, dan yang pastinya tiap malam Jumat, di malam-malam Jumat tertentu ya, kita akan randomly datang di Jurnalisa Coffee jam malam. yes. Untuk berbagi cerita-cerita serem gitu. Jadi buat teman-teman yang punya cerita serem nih kayak tadi gitu ya Siti, terima kasih banyak. Terima kasih. Aryo, thank you. Mungkin ada Aryo lagi yang mau juga. cerita-cerita di sini ya.
Ada Maris juga di sini. Ya, Ada Intan juga. Alin, thank you ya yang udah pada datang thank you ke ya. sini buat seru-seruan ya. Iya, dengerin cerita malam hari ini. Yes. Yang bikin aku duduk di depan loh, dengerin loh. Dari Itu asik. kedinginan. Ini kalau ngomongin Nightmares masih banyak cerita-cerita gue. Nanti lah gue cerita-cerita lagi lah. Oke. Di jam malamnya Jurnalisa Coffee Jurnalisa barengan Coffee. sama Nightmare Side Tasty Mystery. Jadi jangan lupa ya di follow Instagramnya @adanradio @Jurnalisa Coffee buat tahu update-nya kapan lagi di Masta barengan sama tim Nightmare Side kesini Oke. untuk cerita-cerita lagi. Karena biasanya gue tuh kalau lagi cerita gini ditemenin sama Kang Jeff. Iya, Kang Jeffnya tapi nggak bisa ya hari ini ya? Kang Jeffnya lagi umroh. Oh, lagi Alhamdulillah. umroh. Jadi beberapa 9 hari ke depan beliau tidak bisa. Mungkin nanti ketika beliau sudah pulang Ya, kita bisa mulai lagi. oke. Dan nanti biar Adin dibuka mata batinnya. Hah? Ini? Jangan gitu dong. Biar nanti kalau kamu bacain cerita Nightmare lebih berasa gitu. Oh iya sosoknya deskripsinya seperti ini. Tapi Atau mau nanti dibuka sekarang? jadi diem nanti aku. Enggak Pingsan. lah, percaya aja. Kamu mau megang hantu Enggak, enggak mau. sekarang? Mau lihat? Enggak. Enggak, nanti dulu ya. Ada tuh tadi di situ. Astagfirullah. Tadi aku juga lihat ke situ lagi. Ada di situ tadi. Di atas kan? Iya kalau misalnya teman-teman ada yang bisa ngerasain atau bisa ngeliat tadi ada di situ. Tadi aku ngeliat ke situ lagi. Tangan bentuknya. Bentuknya tangan. Baru tangan gini doang. Dia kukunya panjang. Kayak panjang tadi di situ. Kamu di situ tadi ngerasain? Enggak, aku tadi Mau ngelihat ngeliat ke situ? ngelihat ke beberapa titik yang ada di sini. Salah satunya di belakang Kak Dimas. Heeh. Dekat pohon yang ada lampunya. Terus waktu aku duduk di situ sama lagi makan, aku ngelihat ke arah Itu. yang Kak Dimas sebutin. Iya. Tapi emang gak ngelihat apa-apa, tapi kayak ngapain nih lihat ke situ ya? Itu dia. Sebenarnya pada dasarnya kalau menurut gue dan gue pernah ngobrol sama orang juga, semua orang itu punya indera keenam. Hanya ada yang memang sangat sensitif hingga disebut dengan sixth sense yang benar-benar. Ya. Ada yang akhirnya diasah dan akhirnya dipelajari. Hmm? Ada yang biasa-biasa aja. Tapi ngerasain. Iya, tapi sebenarnya semua orang tuh punya indera keenam. Contohnya, lu pasti akan punya feeling sama sesuatu yang ada di sekitar lu. Ketika lu lagi diam di satu tempat dan lu ngerasa gak nyaman, Ya. itu yang bermain sebenarnya indera keenam lo. Oke. Tiba-tiba lu akan nyeletuk, ini kayaknya ada cewek deh. Padahal itu gak ada yang bilang itu ada cewek atau apa. Tapi Oke. lu kayak feeling, di sini ada cewek deh. Ya. Nah itu adalah sixth sense lo yang secara gak sengaja. Atau gini, someday Adin lagi jalan atau nyetir atau di satu tempat, Hmm? terus lagi sendirian, lu bilang, ini gue belok kiri apa kanan ya? Gitu kan. Heeh. Itu lu nanya, ngomong sendiri gitu. Terus tiba-tiba, ya udah deh kanan aja. Aku sering banget ya gitu. Kan itu ada satu pertanyaan yang entah siapa yang menjawabnya. Iya. Dan kita jadi yakin ya untuk belok kiri atau kanan. Iya, tapi nggak ada dengar suara kanan aja nggak. Tapi ketika lo bikin pilihan seperti itu, udah jam segini, makan bikin mie apa tidur aja ya? Bikin mie ah. Nah itu Oke. tuh di dalam alam bawah sadar itu ketika lo mengajukan pilihan dan bertanya, lo tuh bertanya sama siapa? Dan Nggak setiap tahu. manusia itu punya korin yang tidak terlihat yang mirip sama kita. Benar gak sih? Oke. Yang biasa disebut jin korin, korinnya kita lah. Ya pernah dengar sih. Ya mungkin itulah yang menjawab pertanyaan. Aku punya pertanyaan lagi. Apa itu? Mumpung kita lagi ngobrol kayak gini nih. Oke. Bener gak sih katanya binatang itu lebih sering bisa ngeliat gitu? Iya. Terutama binatang kayak kucing, Oke. anjing, Oke. dan binatang-binatang lainnya. Heeh. Nah, ada satu cerita nih. Kenapa lo pelihara binatang di rumah? Itu biar ketika ada satu kiriman santet atau apa segala macam, Iya. itu yang kena pasti binatang duluan. Ikan misalnya. Iya. Lo piara ikan, kolam ikan, segala macam. Kalau ada sesuatu yang jahat datang, itu pasti akan ke binatang duluan. Dan itu gue pernah di rumah. Oke. Gue punya kucing. Waktu itu apa ya kucingnya? British Shorthair kalau nggak salah. Pagi-pagi, siang, sore itu masih sehat. Masih aktif. Masih aktif biasa. Abis maghrib, tiba-tiba terkapar, jatuh badannya kelepek-kelepek gitu. Mm-mm. Bingung dong. Wah ini Kenapa? keracunan apa gimana gitu kan. Wah kenapa tadi siang mah nggak apa-apa kok. Terus tiba-tiba gitu. Terus akhirnya wah ini kayaknya
gue feeling gak beres nih. Pas gue bacain Al-Fatihah doang. Tapi yakin gitu. Karena setiap doa yang lu bacain untuk mengusir yang gitu, apapun doanya itu ampuh asal yakin. Mau itu Al-Fatihah, mau Anas kursi, misalnya, gitu ya. ayat kursi. Tapi kalau lu gak yakin, percuma juga. Bisa lu baca ayat kursi tapi hanya membaca tapi tidak diyakini gitu. Bahwa ini meminta kepada yang di atas untuk ngebantu kita. Iya. Itu gak akan beres. Gue bacain Al-Fatihah itu Terus, kucing yang lagi tepar. Gegelaparan. Itu kucing berdiri, bulunya semua. Oke. Terus ngelihat gue, kucing ngelihat gitu. Terus dia teriak, bukan teriak ya kayak Meow. gitu. Kayak Oke. berantem, kucing berantem gitu Iya. kan sih. Itu pas gue baca Al-Fatihah makin gue bacain kenceng, itu kucing makin teriak gitu, aneh banget kan. Segala lama meninggal. Setelah ayatnya beres. Aku soalnya punya cerita sih, sedikit ya. Oke. Jadi kan aku termasuk yang sering melakukan kegiatan tuh di Ardan. Aha. Bahkan sampai aku meeting, terus juga beberapa kali ada pekerjaan online tuh ngerjainnya di Ardan. Dan aku di ruangan yang sekarang ditempatin sama Kak Dimas. Dan kalau misalnya insan udah tahu kan aku emang deket sama salah satu kucing di Ardan, namanya Mengkici. Suatu hari waktu aku lagi prepare, memang posisinya hari itu malam. Setelah maghrib lah ya, jam 7-an, aku lagi prepare untuk live Instagram atau apa gitu. Di situ, dan emang sepi banget. Okay. Dan si Meng tuh biasanya nemenin aku dan diem. Hari itu dia ke pojokan tembok dan garuk-garuk. Pojokan tembok, garuk-garuk kayak lagi main. Aku langsung ngechat Salma. Sal, kenapa ya si Meng? Terus kata si Salma, ada yang ngajakin main meren Kak. Gitu. Dari situ aku langsung, Meng udah yuk keluar yuk. Terus aku bawa keluar Mengnya. Itu juga pernah kejadian di rumah. Waktu itu punya kucing kecil, biasanya kalau kucing-kucing kecil tuh masih anak kecil ya. Iya. Terus gue lagi sayang-sayang, terus si kucingnya tuh ke belakang gini. Gitu-gitu. Terus dia lari kayak ngejar sesuatu. Iya. Kejar sesuatu terus masuk ke dalam satu ruangan. Waktu itu belum Ari, anak gue belum lahir si Ari. Jadi ada satu kamar yang emang disiapin buat Ari. Terus dia masuk ke sana kayak lagi ngejar sesuatu gitu kayak berdiri. Tapi nggak ada siapa-siapa kan? Iya. Maksudnya nggak kelihatan apa-apa segala macam. Lagi main-main muter-muter. Ternyata yang ngajak main kucing Peter CS. Oh, itu ya. kayak, aduh. Oh, pantesan dia main. Masih kan. ngajakin main Ya tapi kan kucing. kalau Kak Dimas tahu ya siapa yang ngajak main ya. Gitu kan. Ya aku nggak tahu dan itu benar-benar pojokannya tuh nggak jauh dari aku. Iya guys, Ya. jurik itu Bang. Iya sih. Oke, pastinya terima kasih banyak buat Insan Muda teman-teman di sini. Terima kasih banyak yang udah berbagi pengalaman seram. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi di jam malamnya Junaiso Coffee barengan sama Night Testi Mystery. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Ardan Radio karena habis ini kita bakal tayangin juga nih video ini. Cerita-cerita kita di YouTube channelnya Ardan Radio. Yuhu. Dan jangan lupa untuk follow Junaiso Coffee untuk info-info update-nya ya. Tentang jam malamnya kita dan pastinya kalau gue di Junaiso Coffee favorit gue si Om. Aku juga, Seruput tapi di dulu. sana. Dan cobain menu-menu lainnya. Pokoknya arah enak lah pokoknya. Jos. Terima kasih banyak. Thank Sampai you. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Night Testi Mystery ini Sendirian. Bye-bye. Bye-bye.